أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudaraku rahimahumullah, ada sekian banyak doa yang bisa kita baca di waktu malam. Akan tetapi, jika kita ingin doa kita yakin dikabulkan, maka jangan tinggalkan membaca doa ini. Sebab doa ini adalah doa yang paling mustajab, yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita baca doa ini satu kali saat diri kita terbangun di waktu malam. Maka belum sampai kita beranjak untuk berwudu dan sholat, doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah demikian? Mari simak penjelasannya sebagaimana berikut. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa doa ini pada asalnya adalah bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berstatus sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terbangun di malam hari lalu ia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian ia mengucapkan Allahumma ghfirli, atau ia berdoa maka dikabulkan untuknya. Jika ia berwudu dan sholat, maka diterima sholatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam ahli hadis, yakni Imam Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud, Darimi, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan juga At-Tabrani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tiada Tuhan selain Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah maha besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Keutamaan. Sebenarnya jika kita berdoa di waktu malam dengan tanpa didahului membaca zikir ini pun, maka doa kita sudah mustajab. Mengingat bahwa waktu malam adalah waktu ijabah, waktu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika kita mendahului doa kita dengan membaca zikir ini, maka doa kita menjadi yakin dikabulkan, tidak lagi sekedar mungkin. Sebab zohir hadis Nabi tersebut mengaitkan ijabah itu dengan pendahuluan zikir ini. Simak penjelasan ulama berikut ini. Ibnul Malik berkata,
yang dikehendaki dengannya adalah ijabah yakiniyah atau pengkabulan yang yakin, karena kemungkinan ijabah itu terjadi di selain doa ini. Ibnul Munir menerangkan, karena pengkabulan di momen ini lebih diharapkan ketimbang di lainnya. Seandainya tidak demikian, maka tak ada faidah dalam ucapan. Dikarenakan dekatnya harapan ini dengan keyakinan, maka ia menjadi istimewa dari lainnya dan punya keutamaan. Sebagian ahli ilmu menjelaskan, pengkabulan doa di momen ini dan juga pengkabulan sholat di dalamnya lebih diharapkan ketimbang di lainnya. Cara mengamalkan sesuai dengan petunjuk hadits. Saat diri kita terbangun di waktu malam, maka segera awali lisan kita dengan membaca zikir ini. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang terbangun, kemudian ia bersuara dalam bentuk berzikir kepada Allah. Inilah rahasia pemilihan lafal ta'arro, bukan istaiqodho atau intabaha. Keutamaan tersebut terkumpul pada diri seseorang yang terbiasa berzikir dan dia memang suka berzikir. Bacalah zikir ini dengan keyakinan dan keikhlasan agar kita memperoleh keutamaannya. Hamzah Muhammad Qasim dalam Manarul Qari Syarah Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, beliau menerangkan, hadits ini menunjukkan dua hal berikut. Pertama, manfaat zikir bagi siapa yang membacanya dengan yakin dan iman setelah ia bangun dari tidur di malam hari dan ia berdoa, maka dikabulkan untuknya. Kedua, diterimanya sholat malam setelah zikir ini. Setelah membaca zikir ini, lalu mohonlah ampun kepada Allah. Baru kemudian berdoalah dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hajat keinginan kita. Insya Allah dikabulkan Allah.